Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Pertemuan kita terakhir, kita sudah selesai membahas tentang adab qiyamul lail, yaitu adab ketika kita bangun malam, yang intinya disunnahkan salat tahajud, lalu membangunkan keluarga untuk melakukan salat tahajud. Baik, kita lanjut ke judul yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang adabul bai', yaitu adab seorang penjual. Jual beli salah satu yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan kita, dan berdagang adalah salah satu jenis pekerjaan yang mudah mendapatkan rezeki. Kalau kata Nabi, yaitu pintu-pintu menuju kekayaan, juga termasuk salah satu daripada jenis rezeki yang berkah. Seorang pedagang bisa mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Nah, untuk mendapatkan janji-janji Allah tentang kemuliaan seorang pedagang, tentu kita harus faham bagaimana adab-adab yang harus dipelihara. Dan ini kita lihat dari sisi penjualnya dulu. Karena adab jual beli, ada adab penjual, ada adab pembeli. Kita akan lihat dari sisi yang lebih utama, yaitu orang yang melakukan transaksi jual. Yang pertama, adab seorang pedagang itu atau seorang penjual ini tidak mesti berdagang barang. Jasa pun menjadi salah satu transaksi dalam jual beli. Dan sekarang kita kebanyakannya kalau selain daripada jual barang, jual jasa. Artinya yang kerja di kantor-kantor pun sebenarnya mereka adalah pekerja jasa. Nah, adab yang paling utama yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala. Ketika melakukan usaha perdagangan apapun bentuknya, maka lakukanlah karena Allah. Jadi sesuatu yang dilakukan karena Allah dipastikan menimbulkan pahala. Nah, dari mana kita bisa sangkutkannya karena Allah? Karena kita dapat perintah untuk mencari rezeki. Jadi ketika keluar untuk berjualan atau berdagang atau apapun bentuknya, maka lakukanlah karena taat pada Allah, taat pada perintah Allah. Maka semua ketaatan itu akan membuahkan pahala.
Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu didasari dengan niat. Niat yang digantungkan ke Allah mendapatkan pahala. Niat yang digantungkan kepada selain Allah, maka dia tidak dapatkan apapun kecuali hanya penghargaan dari manusia. Dan itu terlalu kecil dibandingkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya karena Allah mencari rezeki yang halal, salah satunya berdagang, maka dia akan dihitung pahala mulai dari keluar rumahnya, setiap langkah kakinya, sampai makanan yang dia bawa pulang. Bernilai pahala diukur dengan satu suapan yang diberikan kepada keluarganya. Kata Rasulullah, satu lukmah, satu suapan yang dimakan oleh istri dan anak, itu adalah bahagian pahala yang kita dapatkan. Maka bersemangatlah untuk hidup. Jangan putus asa ketika Allah sedang memberi ujian. Kadang-kadang kita ini ada waktu tertentu yang Allah sudah tentukan baru berjaya. Kita waktu awal-awal mencari rezeki, baru-baru lulus kuliah, macam model bisa mendapatkan tantangan dan ujian. Ada yang jualan jatuh bangun, jualan pulsa, jualan macam-macam. Ini kita terus berusaha, bangkrut lagi, bangun lagi, terus berusaha. Ada waktunya Allah akan memberikan satu kejayaan ketika dilihat kita tetap taat padanya. Maka kadang-kadang orang baru berjaya dalam perdagangannya umur 40, 45 tahun, baru napeng. Sebelum itu kadang-kadang terus berlaku hal yang biasa. Namun ada juga yang Allah pelihara kemiskinannya sampai tua, sampai mau mendekati detik-detik kematiannya pun masih dalam keadaan miskin. Itu semua adalah tanda kasih sayang Allah. Allah inginkan kita mudah di akhirat, melampaui semua ujian di akhirat. Karena orang miskin lebih diutamakan, lebih dahulu masuk surga karena kemiskinan yang dia dapatkan dan kesabarannya. Baik, jadi yang pertama adalah lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian as-samahatu fil bai' wasyira'. Hendaknya banyak-banyaklah toleransi ketika melakukan jual beli. Perbanyaklah toleransi, kemaafan ketika melakukan jual beli. Contohnya wazalika bi ayat as-sahal al-bai'a fi thaman fayanqusu minhu. Di antaranya contoh sederhana seorang penjual ketika mendapatkan pembelinya dalam keadaan benar-benar membutuhkan barang itu, maka hendaknya dia permudah tanpa harus merugikan dirinya. Artinya dia bisa mengurangi harga barang ataupun dia bisa beri tunda waktu untuk membayar 2 kali, 3 kali, atau bahasa kita sekarang jual beli kredit. Tapi yang paling bagus adalah harga-harga cash tetapi memberi tunda waktu seakan-akan kredit. Itu banyak pahalanya. Harga barang cash 500.000. Kalau kita ambil kredit ukuran 3 bulan, kita ingin memberi harga 800.000. Bolehkah dalam hukum? Boleh. Boleh. Jual beli al-bai'u bitaqsid, jual beli dengan cara cicilan atau kredit dibolehkan. Jadi beda harga cash dengan harga kredit itu tidak mengapa.
Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak boleh karena dianggap dua akad, maka itu kesalahfahaman dalam memahami maksud dua akad. Yang tidak boleh dua akad itu apabila pembeli dan penjual berpisah sebelum memutuskan mana yang dipilih, cash atau kredit. Berarti sudah ada dua akad yang terpilih sekaligus. Itu tidak boleh. Tapi kalau cash dan kredit ditawarkan di awal, lalu di ujungnya jatuh pada salah satu pilihan, itu bukan dua akad. Berarti itu tadi dua tawaran. Akadnya tetap jatuh satu. Mau cash atau mau kredit. Oh, harga kredit lebih tinggi daripada harga cash. Dibolehkan. Karena itu ada keseimbangan di dalamnya. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Apa untungnya penjual dengan menjual beli, dengan menjual dengan cara kredit? Dia dapat harga lebih tinggi daripada harga cash. Apa ruginya penjual? Ruginya dia untuk mendapatkan harga yang lebih itu harus menunggu 3 bulan, 4 bulan. Tidak langsung dapat di tangan. Dia harus bersabar 4 bulan, baru dia dapat harga yang lebih tinggi daripada cash. Lalu apa untungnya pembeli? Pembeli untungnya dia bisa dapatkan barang tanpa harus membayar cash. Barang boleh pakai dulu, tapi belum lunas. 4 bulan kemudian baru dilunasi. Itu untungnya pembeli. Apa ruginya pembeli? Dia terpaksa membayar lebih tinggi daripada harga cash. Coba kalau dipikir-pikir, seri. Sama-sama untung, sama-sama ada kerugian di dalamnya. Lagipun, Nabi pun dulu juga pernah melakukan jual beli dengan cara kredit. Dengan ditangguhkan. Nabi dulu pernah membeli baju besi, baju perang dari seorang Yahudi dengan cara kredit. Dan itu tidak bermasalah. Ya, jadi kalau orang mengatakan oh hanjutnya nyan dua akad, nyan berarti hana mufhum belum. Dua akad bukan begitu. Ya. Dua akad tu sekali transaksi ada dua akad yang bertimpa di atasnya. Jadi kalau kita tawarkan bapak mau cash apa kredit? Tidak dijawab, tidak ada keputusan, berpisah dengan mengambang. Berarti cash dan kredit sekaligus terjadi. Itu dua akad. Ya. Kemudian kadang-kadang akad jual beli dijadikan akad sewa menyewa. Seperti kerja leasing. Kerja leasing itu kan seharusnya jual beli. Kita beli motor, lalu dikreditkan. Ini contoh kita langsung jual beli dengan showroomnya. Kalau melalui Kak Adira itu kena lagi, kena riba lagi. Kalau kita memakai jasa Kakak Adira itu kena ngelomnya karena dia meminjamkan uang ke kita. Dia hanya memanfaatkan pembeli yang tidak membayar cash. Tapi ini kita langsung lakukan jual beli dengan pemilik motor, showroom misal contohnya. Lalu kemudian setelah terjadi transaksi, akad jatuh, kredit masih aman. Di mana bisa jatuh ke dua akad? Ketika jual beli kredit itu dijadikan dijadikan sewa menyewa. Apa buktinya? Leasing yang seharusnya jual beli motor sudah selesai, tapi kemudian dibuat perjanjian kalau belum lunas surat-surat nggak boleh ambil, motor tetap dijadikan milik showroom. Padahal kan jual beli yang sebenarnya begitu barang sudah kita ambil, kita sudah bayar DP, itu barang sudah milik kita. Berikutnya antara kita dengan penjual itu terjadi hutang piutang. Berarti kita bayar hutang yang berapa belum lunas. Tapi leasing tidak.
Kalau belum lunas, yang motor tetap boleh ditarik. Padahal motor itu sudah sah milik pembeli kalau sudah bayar uang muka. Tapi dijadikan seperti akad sewa menyewa. Nah, di situ terjadi dua akad. Maka kerja leasing pi dengan kerja haram. Nah, jadi di sini mau dibilang apa dulu? Kita ini ketika memberi keringanan pada orang dengan cara memberi tempo, itu termasuk samahah, termasuk toleransi yang tinggi. Paling bagus berapa barang? 100.000. Pembeli enggak sanggup, orang miskin tidak sanggup, lalu dia minta izin, "Jut dong bayar 2 ke, boleh saya bayar 2 kali? Bulan depan saya bayar sekali lagi." Lalu kita melihat dia memang layak dibantu, kita katakan, "Hana popo, jut. Berapa bayar kalau 2 kali?" Enggak kita naikkan, harga tetap seperti cash. Nah, itu memberi tempo itu menjadi salah satu kemuliaan para pedagang. Karena kalau memberi tempo dengan kredit, berarti kita tetap ambil untung. Kan? Walaupun dibolehkan. Tapi yang toleransi tertinggi ketika kita memberi izin dia tanpa menaikkan harga. Silahkan, anak pupu bayu 2 ke, anak masalah. Jadi ini termasuk samahah, toleransi seorang pedagang yang mulia di sisi Allah. Jadi bisa dengan cara mengurangi, kemudian bisa dengan cara memberi tempo, atau bahkan dia bisa memberi ketika mengetahui yang membeli tidak mampu, dia sedekahkan. Itu juga luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan, Allah sayang kepada seorang hamba, samhan iza ba'a, Allah sayang kepada hamba yang mempunyai sifat tasamuh atau toleransi ketika berjualan, wa iza ishtara, dan ketika membeli, wa iza iqtadha, dan ketika menagih hutang. Allah sangat sayang kepada hamba yang ketika berjualan banyak toleransinya. Ini janji Allah melalui Nabi. Berarti salah satu tanda kasih sayang Allah ketika kita dititipkan sifat pemaaf, memudahkan urusan, bertoleransi pada perkara-perkara yang memang layak untuk toleransi. Pak Haji menyatakan, misal kita jualan mie atau jualan nasi goreng, harga nasi goreng 15 ribu, yang hana papa malamnya. Jadi misal harga nasi 13 ribu. Rupanya si pembeli, dia yang mungkin baru beli, tidak tahu harga nasi, dia pikir sekitar 10 ribu atau 12 ribu. Lalu dia kasih bawa uang cuma 12 ribu. Pembeli yang baik, penjual yang baik itu begitu mengetahui bahawa tidak cukup 1,000, maka selayaknya dia mengatakan, "Kaji anak pupu, tu minggu ke 16 nak tamah." Ini berarti enggak ada samahannya juga, enggak ada toleransinya juga. Masa dikurangi hari ini suruh bayar nanti minggu depan, sama aja, hanya create cinan je. Jadi yang namanya samahan itu anak pupu, anak masalah. Bawa pulang aja enggak apa-apa. Itu timbul imannya. Keimanan melihat orang tidak mampu timbul. Jadi janganlah sampai 1,000 hansip, enggak cukup 1,000, nyo hanjut. Ambil uang dulu di rumah, petinggai HP no. Disuruh tinggalkan HP. Suruh ambil 1,000, menyohan hanjit cok bu, katanya enggak boleh ambil nasi. Ini model begini, apa kebalikan daripada hadis? Allah tidak sayang. Kalau Allah sudah tidak sayang, tunggu kebangkrutan, tunggu kehancuran. Tapi kalau seandainya dia punya toleransi tinggi, dari bahasa Nabi saja Allah
disebutkan sayang. Allah kalau sudah sayang, sayangnya melebihi sayang kita. Jadi beda fikir katanya kita paling penyayang, tidak. Kita ini hanya dititipkan kasih sayang oleh Allah 0, sekian persen dari 1% yang diturunkan ke bumi. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis, Allah angkat kaki dari ibu kuda, kuda betina, mengangkat kakinya supaya tidak terinjak anaknya. Allah titip kasih sayang pada binatang. Jadi dari berapa? Dari 1% yang dibagi-bagi. Salah satunya dibagi kasih sayang kita. Jadi jangan kita fikir, kok sayang daging cih. Kita pikir kita sudah hebat sekali penyayang kita. Enggak. Kita hari ini sayang sama orang. Besok belum tentu. Awal-awal perkawinan sayang sama istri. Tahun kahwin enggak ada hadanya. Hilang. Berganti. Begitu punya anak, sudah sayangnya ke anak. Istri sudah terabaikan. Yang penting anak. Kan begitu sifat kita. Ada anak 5, anak-anak hilang kasih sayang. Dah nampak istri yang baru. Katruk kedih hilang. Yang sempurna sayang tidak ada. Tapi Allah kalau sudah sayang, apapun Allah beri. Apapun Allah beri. Maka dijaga oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Gerobak kita kecil, tetapi kita banyak toleransinya. Allah sayang. Makanya aneh orang hari ini tidak percaya masalah ini. Hanya kurang membacut. Waktu kita bernego, kadang-kadang dia tidak mengurangi barang sama sekali. Setelah dia mengangkat harga barang mencapai 100%. Padahal berjualan dengan mematok harga laba mencapai 100%, walaupun dalam hukum dibolehkan dalam hukum, tetapi para ulama mencatat ini termasuk kurang adab karena tidak ada sifat menolong sesama muslim. Walaupun boleh, jangankan 100%, 1000% pun boleh. Ambil barang 50.000, jualannya sampai 850.000, boleh. Tapi yakin enggak ada yang beli? Dibolehkan. Tapi kehilangan sifat mencintai sesama mukmin. Akibatnya Allah pun tidak sayang padanya karena enggak ada toleransinya. Maka tidak baik mengangkat harga laba mencapai 100%, paling kurang ya 70, 70%, 50%. Jadi benar bacut rasa mencintai sesama mukmin. Nah, seorang pedagang yang baik itu ya dia banyak memberi toleransi seperti itu. Jadi dari harga 200.000 lalu kemudian turun sampai 50.000. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya sifat itu, walaupun berarti tadi dia sudah menaikkan terlalu tinggi. Yang penting tidak ada tipu menipu, tidak mengapa. Karena Rasulullah mengatakan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu kuncinya ada pada saling ridha. Kita naikkan harga boleh, tetapi jangan tipu. Mana yang disebut menipu? Contohnya kita menipu modal. Kita bilang sama pembeli, waktu pembelinya komplain, mahal dah lagu, kata si pembeli. Kok mahal kali? Lalu kita katakan, bagaimana tidak mahal? Saya ambil di Medan saja 190.000. Saya jual 200.000, cuma 10.000 saya ambil. Kayak mana ibu bilang mahal? Padahal dia ngambil di Medan cuma 25.000, Pak. Kurang aja kan? Tapi dia bilang sama pembeli dia ngambil modalnya 190.000. Supaya dimaklumi oleh pembeli, seakan-akan dia dapat laba cuma 10.000. Padahal dia 25.000 ngambil di Medan, jual sampai 200.000. Kalau dia mengucapkan modal itu, memberitahu modal, dan ada penipuan di dalamnya, maka jatuh ke dalam rezeki yang haram. Kalau laku, maka uangnya haram.
yang dia dapatkan haram, dia makan haram. Tapi kalau dia tidak nipu, dia cuma naikkan harga barang, dia tidak kasih tahu modal. Waktu ditanya modal, dia mengatakan, nah, pokoknya ibu menyu senang cok, menyu hana senang, hana payah cok, hana ya bite. Dia tidak kasih tahu bahwa modalnya sekian, itu aman. Itu aman, itu rahasia kita. Yang penting enggak nipu. Jangan tutupi aib, jangan tidak kasih tahu di mana cacat, segala macam kasih tahu. Nah, ini yang pertama tentang adab. Ini yang kedua tentang adab seorang penjual. Banyak-banyaklah bertoleransi ketika kita dalam melakukan transaksi. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, as-sidqu fil muamalah. Seorang pedagang itu sebaiknya jagalah kejujuran. Jadilah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu mahal. Mahal di mata manusia, mahal di mata Allah. Orang akan mencari seorang pedagang yang jujur untuk menjadi langganannya. Orang akan berbisik ke temannya, jangan beli tempat lain, neblo kedai baknyo bakji kan. Yang pakai peci kan, kata orang, jangan beli tempat lain, situ beli. Di situ enggak akan ditipu. Dia jamaah salat selalu. Orang mencari-cari. Makanya dalam Riyadhus Shalihin, Uzaifah al-Yamani itu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir zaman amanah akan hilang. Amanah diangkat oleh Allah, hilang amanah. Lalu kemudian orang untuk mencari orang yang amanah, dia akan menandai. Jadi orang akan mengatakan kepada semuanya, jangan beli sama fulan, jangan beli sama fulan, jangan beli sama fulan. Belilah saja sama fulan. Cuma dia di pasar itu yang bisa dipercaya. Jadi dari sekian banyak orang jualan, orang sudah mulai nunjuk-nunjuk, itu yang jujur. Yang lain kurang. Saya pernah beli durian di tempat itu, hanya kebun, di Pengen tu. Saya pernah beli buah ini sana, ditipunya juga. Beli di situ. Berarti amanah cuma nempel di satu orang itu. Dari ratusan orang di pasar, amanah cuma nempel di situ. Saking langkanya amanah di akhir zaman. Dan kita sudah merasakan Pak hari ini bagaimana bermuamalah dengan banyak orang yang kita bisa percaya cuma beberapa orang. Dan itu berkebalikan dengan hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzaifah mengatakan di masa Nabi semua sahabat yang berjualan, rata-rata berjualan, semua bisa dipercaya. Semua bisa dipercaya. Jadi mau siapa saja belanja, tetap dia akan mendapatkan kemuliaan dari seorang yang amanah. Jadi enggak perlu tunjuk-tunjuk beli sama fulan, beli enggak perlu. Tetap siapapun dia melakukan transaksi, tetap orang yang amanah. Nah, begitulah kehilangan amanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjanjikan surga bagi orang-orang yang amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan At-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan Allah di dalam surga ma'as siddiqin, ma'an nabiyyin was-siddiqin, wasyuhada was-salihin. Dikumpulkan Allah bersama para nabi, bersama orang-orang yang beriman, yang membenarkan imannya, lalu kemudian bersama dengan orang syahid dan bersama orang-orang saleh. Yang kelebihan menyunjuk ke pedagang yang jujur. Jangan tipu-tipu dalam melakukan perdagangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Rifa'ah radhiyallahu anhu, annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rifa'ah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilaih. Mohon maaf, ila al-musalla, ke tempat solat.
Fara'an nas yatabaya'un. Nah, dari jalan menuju ke masjid, ke musalla itu, Rasulullah melihat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Faqala. Lalu Rasulullah berkata, Ya ma'asyarat tujar. Ya, Rasulullah berkata, Ya ma'asyarat tujar. Wahai para pedagang. Fastajabu li Rasulillah. Wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilaih. Ketika Nabi memanggil wahai para pedagang, semua para pedagang memperhatikan Nabi, mereka mengangkat kepalanya, pandangannya untuk melihat ke arah Nabi. Faqal, lalu Nabi berkata, Inna tujjar, sesungguhnya para pedagang, yub'asuna yaumal qiyamah fujjaran. Para pedagang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan berdosa. Illa manittaqallah wa barra was sadaqah. Yang selamat yaitu hanya yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik dan yang jujur. Jadi pedagang yang tidak akan masuk neraka itu yang bertakwa, takut sama Allah di atas keharaman, kemudian baik, berbuat baik kepada pelanggannya, wa sadaqah, dan jujur dalam perdagangan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini semua bahagian daripada yang paling penting menjadi pedagang yang jujur. Memang waktu sangat singkat. Nanti insya-Allah bulan depan kita mulai bahas dulu cabang dari ini. Apa saja jual beli yang sifatnya haram dan tidak boleh dilakukan oleh seorang penjual. Ya. Demikian kita cukupkan karena sudah datang waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.